saya Tania Davina, saya co-founder sama owner dari Uma Uma Eatery and Shop di Blok M. Aku sehari-hari ibu rumah tangga, merangkap sebagai manajer operational dan kitchen dari Uma Uma Eatery and Shop. Sebenarnya aku kan mendirikan ini sama sahabat aku yang udah cukup lama gitu ya. Kita selalu pengen punya tempat makan yang memang kita sesuai dengan visi kita nih. Nah, waktu itu kita karena kita berdua ibu-ibu yang punya anak dan kita senang, biasanya kalau misalnya weekend kan kita sering cari tempat hangout sama keluarga apa segala macam. Tapi kita tuh dulu ngerasa pengen bikin tempat hangout untuk keluarga yang kalau misalnya ngajak satu keluarga nih, misalnya aku kan pasti kalau misalnya weekend ngajak papa mamaku, mertua, terus anak-anak, ponakan gitu. Kita pengen kayak cari tempat yang kayaknya aman dan nyaman gitu. Aman tuh dalam artian maksudnya makanannya tuh aman buat semuanya. Jadi maksudnya makanan sehat, tapi kayaknya kalau misalnya anak-anak kan kayak sehat banget gitu, juga salad doang kan juga nggak menarik buat anak-anak. Cuman kita pengen create tempat tuh yang emang, ini makanan tuh emang nggak ada MSG-nya, terus habis itu untuk orang tua juga mungkin yang tidak terlalu berlemak-lemak, karena kan orang tua mungkin sudah jaga nutrisi apa segala macam. Jadi berangkat dari situ sih, dari visi itu kita pengen ngisi gap yang karena sekarang tuh mungkin ada tempat yang sehat banget nih, yang cuman sedianya salad bowl, semuanya organik apa segala macam. Terus ada juga yang ya udah yang restoran keluarga banget, yang ayam geprek atau apa. Jadi kita pengen ngisi di tengah-tengah nih yang sehat tapi tidak menyeramkan untuk anak-anak, tapi cukup nyaman untuk orang tua dan untuk suasana tuh menyenangkan juga buat keluarga, kayak gitu sih. Saya tuh dari dulu memang seneng makanan. Dulu saya pengacara. Terus sempat lama kerja, terus tapi setelah saya nggak kerja, terus saya punya catering. Nah, cateringnya itu karena saya tahu saya dulu lawyer, saya tahu dulu kalau sering lembur-lembur itu kesulitan mencari, mungkin dulu tuh makan sehat tuh belum kayak sekarang gitu, belum trending. Jadi kayak nitip OB lagi, pecel ayam belakang lagi gitu. Jadi saya tahu betapa orang-orang kantoran yang suka lembur, yang padahal mereka butuh nutrisi banget kan, kerjanya long hours gitu-gitu, tapi nggak ada tuh yang fulfill kebutuhan itu. Jadi waktu itu saya catering sehat yang kayak benar-benar untuk orang-orang kantoran kayak gitu. Nah, berangkat dari situ saya dapat insight untuk bahwa mereka juga pengen tempat seperti Uma Uma ini gitu loh, yang kayak memang mereka baru mau mulai makan sehat, tapi mereka nggak tahu mulai dari mana. Tapi mereka belum sampai yang bisa makan salad setiap hari atau vegetarian atau apa. Jadi karena makan sehat kan sebenarnya menurut saya nggak selalu harus cuman vegetarian, tapi memang harus balance gitu. Pasti semua entrepreneur sih pastinya pasti nggak mungkin lah ya nggak nemuin kesulitan kami sih waktu itu memang di awal-awal itu memang kita mulai dari mana nih, karena kita sama-sama belum pernah punya tempat fisik gitu ya. Maksudnya kita dulu kan saya catering Instagram based gitu-gitu, jadi memang cuman online. Ini kita akhirnya punya tempat fisik, gimana kita ngedrive orang ke sini. Nah, 1,5 tahun yang lalu Blok M ini belum kayak sekarang, jadi memang kita salah satu pertama yang buka di sini. Dan Blok M tuh yang kayak udah mulai surem, M Block belum buka gitu kan. Jadi emang ngapain sih buka tempat di Blok M gitu. Cuman memang waktu itu kita dapat sewa ini cukup bagus karena memang mungkin Blok M nih hitungannya belum kayak sekarang lah, belum rame gitu kan.
Uma tuh sebenarnya kita suka banget nama Uma pertama. Uma itu kalau apa namanya di Google tuh pokoknya artinya memang kayak wanita, dia kayak kuat, habis itu banyak apa namanya konotasi positif. Nah, habis itu satu lagi Uma itu sebenarnya dari omah. Omah itu rumah kan kalau bahasa Jawa. Jadi dan omah Uma gitu sebenarnya. Tapi kita akhirnya ya udahlah jadi Uma aja karena kita nggak mau kedengaran kayak restoran Jawa gitu jadinya. Cuman kita harap rumah ini yang kita build dari awal, yang memang kita kita tuangkan cucuran keringat dan passion kita bisa merumahi mimpi kami dan memang bisa jadi rumah untuk yang datang ke sini. Dan kebetulan kami juga menjual, selain restoran kami juga menjual pernak-pernik rumah kan. Jadi emang ini rumah yang menjual pernak-pernik rumah yang kalau orang kesini terasanya homey gitu. Jadi yang nyaman lah untuk semua orang bisa bertandang kayak gitu sih. Sekarang itu Uma jual makanan, minuman, dan home decor gitu ya, home goods gitu kita sebutnya, sama house plants. Jadi sekarang kan juga selama pandemi ini semua orang nih butuh hobi nih. Nah kebetulan salah satu hobi yang mencuat selama pandemi ini kan tanaman. Dan kita emang salah satu yang kita jual dari pertama itu adalah tanaman sebagai dekor rumah gitu. Kalau soal makanan, untuk sekarang dari konsep kami yang awal tadi, kami sudah berevolusi. Jadi kami salah satu pivoting kami selama pandemi ini adalah jadi kita kayak punya multi brand sekarang. Jadi sekarang kita nyebutnya Uma Collective. Jadi kalau tadi diperhatiin di menu ada, jadi selain emang kayak menu original kami yang itu juga udah di downsize karena tadinya kita lebih banyak salad, lebih banyak apa. Cuman memang akhirnya kami pelajari yang kesini dan yang ke Uma tuh keluarga kan sekarang juga hati-hati sekali ya, kayak mereka jarang ngajak anak-anaknya segala macam. Jadi mungkin sekarang yang datang kan lebih banyak anak muda. Jadi dari insight customer, dari masukan customer, akhirnya oke, kami merubah menu kami dan menambah apa sih yang customer yang sekarang mereka ini pengen. Jadi mereka pengen lebih banyak cemilan, lebih banyak variasi. Jadi sekarang kalau misalnya diperhatiin tadi buka menu Uma tuh sekarang ada kayak kami kolaborasi dengan ada bakmi, ada chicken wings, ada segala. Jadi itu semua yang itu produk-produk kami semua, cuma brandnya kita bedain, tapi di satu rumah ini namanya di Uma, tapi ada beberapa brand. Jadi emang orang kesini jadi kayak ada beberapa pilihan, kayak mini food court gitu. Nah itu adalah salah satu kami bertahan sih selama pandemi ini. Jadi supaya nggak monoton gitu kan menunya kayak gitu. Enggak, ini semua kami kalau yang menu kami ini semua kami bikin sendiri. Ya, dan kreasi saya. Jadi misalnya kreasi saya, lalu saya brief head chef saya, habis itu tim kitchen develop gitu. Kerajinan kami sourcing dari berbagai macam daerah sih. Jadi pokoknya kita kan pengen mensupport ke pengrajin lokal gitu kan. Jadi ya kita banyak sourcing dari Jogja, dari Cirebon, ada yang dari Kalimantan juga gitu. Ada berbagai macam pasta, ada roast chicken, ada chicken wings. Itu kalau dari brand lain yang kita dari dapur Uma juga ada chicken wings dengan berbagai macam rasa, ada bakmi dengan ayam kampung, dan soon untuk menjelang Ramadan kita akan launch brand baru lagi, nasi liwet. Jadi nasi liwet kayak karena kita pikir cocok buat hantaran Ramadan kan sekalian. Jadi kita sudah persiapkan juga ada brand baru namanya Numpang Liwet. Jadi kayak plesetan dari numpang lewat gitu kan. Cuma ini numpang liwet, habis itu, nah itu akan dengan berbagai macam lauk yang mudah-mudahan itu juga berdasarkan masukan customer, mereka pengen lebih banyak makanan Indonesia gitu kan. Jadi kayak mudah-mudahan bisa diterima juga gitu. Semua orang tuh
suka chicken nuggets kita ya, nggak tahu emang beda karena kita bikin sendiri dan abis itu semua orang suka semua pasta-pasta kita karena emang kita semua bikin dari scratch sausnya apa segala macam. Pokoknya dan rasanya ya beda lah gitu. Dan shirataki mie goreng itu favorit karena dia agak pedas dan shirataki kan itu ya low calorie noodles gitu kan, jadi lebih less guilt lah gitu. Dan harus coba jus-jusnya dan kopi susu. Yeah, that's exactly what we did. Kalau tadi saya udah bilang, makanya saya ngeluarin brand yang lebih pop kayak Wild Wings itu kan kalau kelihatan dari tampilan brand itu kayak warnanya lebih anak muda. Abis itu memang itu cemilan yang cukup terjangkau dan cukup familiar lah. Orang chicken wings kan udah tahu gitu kayak gimana. Jadi itu salah satu contohnya sih. Dan maksudnya kalau untuk ambience, kalau untuk kayak kopi, kita punya es kopi susu yang selalu tetap best seller karena anak-anak muda senangnya es kopi susu gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk merubah completely konsep nggak mungkin, karena kita nggak mungkin untuk kayak renovasi interior lagi segala macam. Jadi secara branding saya rasa langkah-langkah yang kami lakukan sih sudah cukup tanpa kayak keluar dari visi awal kami gitu ya. Karena kan pas kita bikin Uma kan secara visi dan misi tuh kita udah tampilan tuh udah dari brand interior, semua makan-makan tuh kan udah synchronize kan, so nggak bisa cuman kayak ya udah pandemi nih terus kita kayak tiba-tiba jualan nasi goreng sama mie tek-tek gitu kan, kayak nggak cocok yang harganya 20.000, 10.000, 15.000 ya belinya di warung tek-tek. Jadi maksudnya we try to kita coba convert tanpa terlalu melenceng dari visi awal gitu sih, yang lebih menjual, yang lebih mass produce, yang lebih selera pasar, cuman nggak pasaran dan nggak menjadi murahan juga gitu sih. Kita belum ada kepikiran cabang karena sekarang saat bertahan aja dulu dengan satu outlet, tapi hopefully nggak tahu kalau misal memang brand-brand yang lain ini memang jalan, kita mungkin kepikiran untuk bikin cloud kitchen. Yang cloud kitchen itu berarti tidak ada dine in tapi hanya ada kitchen aja. Jadi emang yang operated by online applications gitu, yang platform online doang. Jadi emang hanya bisa dipesan lewat online. Jadi kayak gitu sih, yang tadi potensial kayak gitu tuh mungkin si Wings gitu, karena Wild Wings itu kita emang kepikirannya itu cocoknya emang buat jajan online gitu loh, buat kalau misalnya buka aplikasi Gojek atau Grab gitu yang kayak ini seru nih gitu, rasa itu kita lebih cocok kalau misalnya kita tiba-tiba buka cloud kitchen di daerah yang dekat residential gitu. Jadi begitu mereka buka app itu muncul langsung kayak gitu sih. Kenanya cukup hantamannya tuh cukup berasa gitu kan, apalagi pas pandemi datang tuh kita lagi rame-ramenya banget, sampai yang kita kalau weekend tuh sampai waiting list, sampai mengular ke luar gitu ya. Cuman abis itu pandemi datang nggak bisa lama-lama bapernya, terus kita harus langsung pikirin supaya kita tetap kesinambungannya kan ke depannya. Jadi waktu itu memang sama seperti yang lain lakukan, mungkin kan abis itu kita harus tutup, jadi kita harus jualan frozen food, abis itu kayak ready to eat kayak gitu. Nah salah satunya, kayak gitu berjalan beberapa saat. Nah tadi yang aku bikin brand, nah kan kitchen kami tuh cukup besar. Jadi aku pikir apa yang bisa kita lakukan dengan resources yang sama, tapi mungkin kita kasih brand lain gitu loh. Jadi kita develop beberapa brand lagi, tapi yang ngerjain tim Kitchen Uma gitu. Jadi itu semua kita pikirin bahwa orang kayaknya jadi datang ke sini tuh punya experience untuk ngerasain beberapa jenis makanan, ya itu kayak mini food court itu, tapi tetap di Uma, tetap di ambience-nya Uma kayak gitu sih. Akhirnya itu yang jalan, akhirnya sih alhamdulillah, biarpun kami masih
struggling untuk karena orang juga ngurangin naik MRT, karena mereka ngurangin public transport kan gitu. Cuman tapi karena sekarang alhamdulillah juga ada banyak tetangga-tetangga, jadinya lebih hidup lingkungan sini. Jadi alhamdulillah ya lumayan lah. Belum balik sama sekali seperti sebelum pandemi, cuman ya aim kita sekarang adalah bertahan untuk karyawan dan pokoknya masih tetap produktif lah, masih produktif gitu sih. Jadi dan operasional ketutup itu sih gitu. Kalau pokoknya jangan pantang menyerah dan berinovasi terus sih. Apalagi di pandemi ini aku rasa bagi yang baru mulai pasti sulit. Tapi aku rasa justru di pandemi ini membuka banyak sekali window baru, membuka banyak sekali peluang karena memang it's changing the way people live. Jadi memang ikutin aja, apa sih, jadi ikutin aja nih trennya kemana. Karena aku rasa offline tuh nggak mati, cuman gimana konsepnya, gimana mengemasnya gitu loh. Jadi online jalan tapi offline bisa jalan. Jadi apapun itu aku rasa keep up with the trend aja dan terus dicoba aja gitu. Karena aku rasa pandemi ini akan panjang, jadi aku rasa harus emang jangan berpikir oke ini bentar lagi kelar akan kembali lagi kayak dulu, karena kayak untuk kembali lagi ke dulu tuh kayak nggak mungkin deh, karena kita semua kayak udah berevolusi ya dalam setahun ini. Jadi kayaknya kita harus berevolusi juga untuk coba forecast beberapa tahun ke depan gitu, trennya gimana gitu. Tiga kata doang nih. Inovasi, inovasi, pantang menyerah, itu udah dua ya. Tapi inovasi, pantang menyerah, dan survive aja sih gitu. Jadi I think tiga itu benar-benar represent semua entrepreneur selama pandemi ini dan untuk kedepannya juga gitu sih. Jadi itu aja sih yang diinget gitu.